Hai, ketemu dengan saya, Memelia. Kali ini saya akan membahas tentang present tense dan past tense. Pertama, present tense dulu ya. Apa itu present tense? Present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian saat ini atau kejadian yang terjadi berulang kali, atau menyatakan kebiasaan ya, atau menyatakan pernyataan umum. Kemudian di sini untuk rumusnya ada yang verbal, ada yang nominal ya. Verbal ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja ya. Untuk yang positifnya dia menggunakan subjek plus verb one SES plus objek. Di dalam kurung ya SES, karena tidak semua subjek menggunakan SES. Hanya si it yang menggunakan SES ya. Untuk negatif, subjek plus do does plus not plus verb one plus object. Perhatikan di sini untuk yang verb one-nya dia tidak menggunakan SES lagi ya, karena nanti orang ketiga tunggal dengan yang lain itu dibedakan oleh do dan does. Kemudian untuk interrogatif dia do does plus subject plus verb one plus object. Nah ini dia untuk membedakannya ya. Do siapa yang menggunakan yaitu Ayu Dewi, sedangkan does yang menggunakan adalah she, he, it. Itu dia. Nah, nominal adalah kebalikan dari verbal, artinya dia tidak menggunakan kata kerja pada kalimatnya ya. Di sini dia butuh to be sebagai predikatnya. Nah, to be-nya apa? Yaitu is, am, are. Jadi untuk yang positif dia menggunakan subjek plus is, am, are plus komplement ya. Untuk yang negatifnya dia subjek plus is, am, are plus not plus komplement. Dia tinggal tambah not aja ya. Untuk interrogatif is, am, are ke depan plus subjek plus komplement. Nah, siapa saja yang menggunakan am yaitu I. Siapa saja menggunakan is yaitu she, he, it ya. Siapa saja menggunakan are yaitu you dan they. Ini dia untuk rumus present tense. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga she, he, it itu tergantung dari akhir kata kerjanya ya. Untuk kata kerja yang berakhir dengan o, ch, sh, x atau z itu ditambahkan dengan es ya. Contohnya go berakhir dengan o berubah menjadi goes ya. Kemudian catch berakhir dengan ch menjadi catches. Kemudian was ya berakhir dengan sh menjadi washes. Kemudian kiss ini berakhir dengan double s menjadi kisses ya. Box ya berakhir dengan x menjadi boxes, bags menjadi fixes. Ini untuk penggunaan es ya, tergantung pada kata kerjanya, dan ini hanya digunakan oleh she, he, it saja. Untuk kata kerja verb yang berakhiran dengan konsonan plus y itu dihilangkan y-nya ya. Kemudian nanti ditambah dengan i, a, s gitu ya. Karena kan tadi y itu diubah menjadi i ya. Carry, carries, studies, studies, worry, worries, marry, marries ya. Karena di sebelum y itu ada huruf mati. Sedangkan untuk kata kerja berakhir vokal dia ditambahkan s saja tadi, seperti play menjadi plays gitu ya. Contoh kalimat simple present tense ya. Simple present tense untuk menjadikan kejadian berulang-ulang. Contohnya I take the motorcycle to the office. Ini saya membawa sepeda motor ke kantor, artinya menjadi kegiatan yang berulang-ulang bahwa dia ke kantor itu akan membawa sepeda motor. Kemudian the train to Bekasi leaves every hour ya. Jadi setiap jam itu kereta berangkat ke Bekasi ya. Jadi artinya setiap jam seperti itu berulang-ulang. Kemudian contohnya lagi George sleeps 7 hours every night during the week. Artinya setiap malam itu, setiap malam ini, malam besok gitu kan berulang-ulang. Jadi dia tidur itu selama 7 jam selama satu hari itu ya, dalam seminggu itu ya. Begitu. Ini untuk yang kejadian yang berulang-ulang. Kemudian untuk yang simple present tense yang digunakan menunjukkan suatu fakta. Contohnya the president of Indonesia is Joko Widodo ya, menjadi fakta ya. Kemudian a snake has no legs ya. Ular tidak mempunyai kaki. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Ini memang benar kenyataannya seperti itu ya. Contohnya lagi gula adalah manis ya, itu fakta gitu ya. Kemudian simple present tense untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit ya. Contohnya Doni gets up early at 5 o'clock every day ya. Artinya
Doni itu bangun setiap pagi jam 5 setiap hari ya. Jadi kebiasaan dia bangun pagi itu jam 5 gitu. John takes a bath twice a day. John itu mandi 2 kali sehari. Jadi kebiasaannya kalau mandi itu 2 kali sehari. Every year at Lebaran Day, most of people travel to their hometown. Setiap tahun itu di hari Lebaran kebanyakan orang-orang melakukan perjalanan ke kampung halaman gitu ya. Nah, macam-macam kalimat simple present tense. Kita berbicara dulu tentang simple present tense afirmatif ya, kalimat yang positif ya. Di sini ada yang verbal, ada yang nominal. Suji Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, ini apa? Verbal atau nominal? Iya, ini adalah nominal. Kenapa? Karena tidak ada menggunakan kata kerja. Jadi subjeknya adalah Suji Pujiastuti. Predikatnya di sini adalah is, kemudian komplimennya ada the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Kedua, she reads Harry Potter book every day. Ini yang verbal ya, menggunakan kata kerja membaca ya, she reads. Perhatikan juga di sini dia orang ketiga tunggal, dia menggunakan s ya. She reads begitu. Sedangkan they watch tidak menggunakan ts. Nah, contoh simple present tense negatif ya. Suji Pujiastuti is not ya, tambahkan not aja. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries ya. Kemudian she doesn't ya read Harry Potter book every day. They don't watch new movies every Sunday. Perhatikan di situ read tidak menggunakan s lagi ya. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan doesn't. Nah, kenapa dia menggunakan does? Karena dia subjeknya adalah she. Sedangkan untuk yang terakhir itu adalah they don't ya. Kenapa dia menggunakan don't? Karena subjeknya adalah they. Karena tadi sebelumnya sudah saya katakan she, he, it itu menggunakan does, Ayu Dewi menggunakan do gitu ya. Contoh simple present tense yang interrogatif ya. Ini kita yang verbal dulu ya. Nah, does she read Harry Potter book? Do they watch new movie every day? Do you play basketball every morning? She menggunakan does, they, you menggunakan do. Nominal, is Susi Pujiastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Are you new staff of Wall Street English? Are they footballer fans of Persija Jakarta? Nah, ini untuk yang nominal ya. Jadi kita butuh to be ke depan ya. Gitu, is, am, are. Oke, kita masuk ke simple past tense. Nah, ini apa perbedaannya ya? Oke, simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau, sedangkan tadi present tense itu menyatakan kegiatan yang berulang-ulang, fakta atau menyatakan suatu kebiasaan. Nah, rumusnya di sini sama ya, dia juga verbal, kalimat yang menggunakan kata kerja. Untuk yang positif, di sini dia menggunakan subjek plus verb to plus object. Ya, tadi present tense dia menggunakan verb one ses ya, sedangkan di sini menggunakan verb to. Ini semua ya, semua Ayu Dewi said itu menggunakan kata kerja kedua. Untuk yang negatif dia menggunakan subjek plus did not plus verb one plus object. Perhatikan, verbnya harus kembali ke kata kerja pertama ya. Hanya saja nanti di situ ditambahkan did not. Itulah menyatakan dia adalah past tense. Kemudian did subject plus verb one object itu yang interrogatif. Did pindah ke depan. Sama ya, negatif interrogatif di sini menggunakan verb one. Contoh, we went to school last Saturday. Kami pergi ke sekolah Sabtu lalu. Ya. Di situ when ini ada kata kerja kedua dari go ya. Negatifnya we did not go ya, berubah menjadi go to school last Sunday. Nah, untuk interrogatifnya dia did we go to school last Friday. Perhatikan di sini dia menggunakan kata kerja pertama di negatif dan interrogatif. Jadi hanya verb to hanya dipakai di kalimat positive past tense. Untuk yang nominal, subject plus was were plus complement. Di sini dia menggunakan to be ya. To be was were tadi present tense menggunakan to be is am are. Itu bedanya ya. Nah, untuk yang negatif tinggal tambah not ya. Subject plus was were plus not plus complement. Untuk interrogatif dia menggunakan was were plus subject plus complement. Contoh, we were at school last Saturday. Kami berada di sekolah Sabtu lalu ya. Tidak ada kata kerja, jadi butuh to be were. Karena dia kenapa? Karena dia pakai we ya. Kemudian untuk yang negatifnya we were not at school last Sunday. Interrogatifnya were we at school last Friday. Itu dia untuk yang contoh nominal. Nah, siapa yang menggunakan was? Yaitu I, she, he, it. Siapa yang menggunakan were? Yaitu you, they, dan we ya. Inilah dia tentang rumus past tense.
Simple past tense ini dia karena membutuhkan kata kerja kedua ya. Jadi dia terdiri dari regular dan irregular. Regular itu adalah yang beraturan. Artinya dia nanti semua kata kerjanya ditambah ed. Ya, tetapi ada ketentuannya ya. Pertama adalah ending in a at d. Jika kata kerja itu diakhiri dengan e, berarti tinggal tambahkan d. Contohnya live menjadi live, stare menjadi stare. Nah, ketika dia berakhir dengan huruf hidup plus y, dia tambah ed aja langsung ya. Stay menjadi stayed, play menjadi played. Tetapi ketika dia berakhir dengan huruf mati ditambah y, hampir sama tadi dengan present tense, hanya saja di sini yang y berubah menjadi i, baru ditambahkan ed. Contohnya try menjadi tried, carry menjadi carried. Nah, kalau ada kata kerja yang satu suku kata one syllable diakhiri dengan single vowel and ending in single consonant, satu hidup satu huruf mati, dia huruf matinya di double ya menjadi not, not, ripped ya, tapi satu suku kata cut gitu, cut karena dia irregular ya, maaf. Kemudian yang two syllable ya, stress on second syllable, dia dua suku kata tapi dia penekanan bunyinya itu ada di suku kata kedua, itu juga berakhir dengan satu huruf mati dan satu huruf hidup satu huruf mati, maka ditambah juga di double juga huruf matinya ya. Contohnya commit ya, committed gitu ya, di situ mitnya yang ditekan, commit gitu, prepare gitu ya. Nah, untuk irregular verb ini sudah ditentukan dari sononya ya, memang sudah begitu adanya gitu. Jadi ini hanya kita tinggal mengingat aja gitu ya. Di sini ada base form ini adalah kata dasar, simple past itu adalah kata kerja kedua, past participle adalah kata kerja ketiga. Nanti di sini di kata kerja ketiga kita butuh di present perfect dan past perfect ya. Nanti kita berbicara lagi tentang itu. Nah, di sini contohnya sell menjadi sold, send berarti nanti ya, sing, sang ya, sleep, slept, speak, spoken, stand, stood, sweep, swept, swim, swam, take, took, taken, teach, taught, tear, torn, tell, told, think, taught, draw, drew, understand, understood, wake, woke, waken, wear, wore, worn, win, won, write, wrote, written. Jadi itu dia. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda.